Oh, mengapa engkau disalibkan, sedang ku pendosa bebas dan punggah. Oh, mengapa engkau disalibkan, sedang ku pendosa bebas dan punggah. Hikmat-Mu ya Tuhan tak ku sadari, belas kasih-Mu tak terhingga. Layakan kami untuk berdoa dengan penuh syukur. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, dalam Kristus Yesus Tuhan kami, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Rabu Paskah Suci jam pertama, Keluaran 17, 1-7. Kemudian berangkatlah segenap jemaat Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, sesuai dengan titah Tuhan, lalu berkemahlah mereka di Rafidim. Tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebenarnya sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah mereka beserta engkau beberapa orang di antara para tua-tua Israel. Bawalah juga tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meribah, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Amsal 3, 5 sampai dengan 14. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh dengan melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan buah anggurnya. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungan
melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Hosea 5, 13, 6, 1-3. Ketika Efraim melihat penyakitnya dan Yehuda melihat bisulnya, maka pergilah Efraim ke Asyur dan mengutus orang kepada Raja Agung. Tetapi ia pun tidak dapat menyembuhkan kamu dan tidak dapat melenyapkan bisul itu daripadamu. Sebab aku ini seperti singa bagi Efraim dan seperti singa muda bagi kaum Yehuda. Aku ini akan menerkam, lalu pergi. Aku akan membawa lari dan tidak ada yang melepaskan. Aku akan pergi pulang ke tempatku sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku. Dalam kesesakannya mereka akan merindukan aku. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari pada hari yang ketiga. Ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia akan muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim mengairi bumi. Sirach 1, 16, 3-23. Puncak kebijaksanaan ialah ketakutan akan Tuhan, dan ia pun menumbuhkan kesejahteraan dan kesehatan yang segar. Tuhan telah melihat serta membilang kebijaksanaan, lalu menghujankan pengertian dan pengetahuan yang arif. Kebijaksanaan mempertinggi kemuliaan semua orang yang memilikinya. Pangkal kebijaksanaan ialah ketakutan akan Tuhan, dan ranting-rantingnya adalah umur panjang. Amarah yang tak adil tidak dapat dibenarkan, sebab keterlaluan amarah menjadi keruntuhan manusia. Orang sabar bertahan sampai pada waktu yang tepat, kemudian ia akan terbit sukacita baginya. Sampai pada waktu ia menyembunyikan perkataannya, tetapi kemudian orang akan mewartakan kearifannya. Perbendaharaan kebijaksanaan berisi amsal penuh pengetahuan, tetapi orang berdosa menganggap sepi kesalehan. Jika kebijaksanaan kau inginkan, maka perhatikan perintah, lalu Tuhan akan menganugerahkannya kepadamu. Sebab kebijaksanaan dan pengajaran adalah ketakutan akan Tuhan, dan Allah berkenan pada kesetiaan dan hati lembut. Jangan keras kepala terhadap ketakutan akan Tuhan, dan jangan mendekatinya dengan mendua hati. Jangan menjadi orang munafik di depan orang, dan jagalah selalu bibirmu. Jangan meninggikan dirimu agar jangan kau jatuh, dan jangan mendatangkan malu bagi dirimu sendiri. Sebab Tuhan akan membuka segala rahasiamu dan menurunkan dikau di tengah-tengah himpunan rakyat, karena engkau tidak mengusahakan ketakutan akan Tuhan dan hatimu penuh tipu daya. Anak-anakku, dengarkanlah aku, bapamu, dan hendaklah berlaku sesuai dengan apa yang kamu dengar, supaya selamat. Memang Tuhan telah memuliakan bapa pada anak-anaknya, dan hak ibu atas para anak-anaknya diteguhkannya. Barang siapa menghormati bapaknya, memulihkan dosa, dan siapa yang memuliakan ibunya, serupa dengan orang yang mengumpulkan harta. Barang siapa menghormati bapaknya, ia sendiri akan mendapat kesukaan pada anak-anaknya pula. Dan apabila bersembahyang, niscaya doanya dikabulkan. Barang siapa memuliakan bapaknya akan panjang umurnya, dan orang yang taat kepada Tuhan menenangkan ibunya, serta melayani orang tuanya sebagai majikannya. Anakku, hormatilah bapamu, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan, supaya berkat daripadanya turun atas dirimu. Rumah tangga anak-anak dikukuhkan oleh berkat bapa, tapi dasar-dasar
dicabut oleh kutuk ibu. Jangan membanggakan nista bapamu. Memang nista bapa bukan kehormatan bagi dirimu. Sebaliknya kemuliaan seseorang terletak dalam menghormati bapaknya, dan malu anak ialah ibu ternista. Anakku, tolonglah bapamu pada masa tuanya, jangan menyakiti hatinya di masa hidupnya. Ipun pula akalnya sudah berkurang, hendaknya kau maafkan. Jangan menistakan sewaktu engkau masih berdaya. Kebaikan yang ditunjukkan kepada bapa tidak sampai terlupa, melainkan dibilang sebagai pemulihan segala dosamu. Pada masa pencobaan engkau akan diingatkan oleh Tuhan, maka dosamu lenyap seperti air buku kena matahari. Serupa penghujat barang siapa meninggalkan bapaknya, dan terkutuklah oleh Tuhan orang yang mengerasi ibunya. Lakukanlah pekerjaanmu dengan sopan, ya anakku, maka engkau akan lebih disayangi daripada orang ramah tamah. Makin besar patut kurendahkan dirimu, supaya kau dapat karunia di hadapan Tuhan. Sebab besarlah kekuasaan Tuhan, oleh hina dihina, ia dihormati. Apa yang terlalu sukar bagimu jangan kau cari, dan apa yang kau melampaui kemampuan jangan kau selidiki. Apa yang diperuntukkan bagimu hendaklah kau pikirkan. Tak perlu engkau bersusah tentang apa yang disembunyi. Jangan bersusah payah mengenai apa yang di luar bidang pekerjaanmu, karena apa yang dinyatakan kepadamu sudah terlalu luas untuk akal insani. Sebuah homili dari Bapa Suci kita, Abba Saunoda, Sang Archimandrit. Semoga berkat-Nya menyertai kita semua. Amin. Saya mengatakan ini kepadamu dan mengkonfirmasikan, jangan membayangkan bahwa setelah gandum dipisahkan dari sekam, para pendosa akan mengalami kelegaan. Saya mengatakan ini menurut kesaksian kitab suci, sebagaimana para pemimpin malaikat dan para malaikat akan tetap diam. Demikian juga dengan para orang kudus dan penghakiman Allah yang menentukan, dan terakhir menjadi di mana saat pelaku kejahatan diambil dari antara orang-orang benar di hari itu. Saat orang-orang berdosa dilemparkan ke dalam api yang menyala, apakah Tuhan membutuhkan penasihat atau pendamping untuk menasihatinya seperti kita? Apakah Tuhan dapat lupa jika sementara manusia mengingat? Atau bisa bertanya kepada Tuhan tentang hal lain selain kata-kata ini? Hal ini dapat dikatakan dengan satu suara, peraturan-Mu adil ya Tuhan, yang memberikan upah kepada setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Bukan kita yang mengingatkan Tuhan akan hal-hal ini, justru Dialah Bapa dari semua belas kasihan yang ingat. Kami menyimpulkan homili dari Bapa kami yang kudus, Abba Saunoda Sang Archimandrit, yang menerangi pikiran dan hati kami, atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Layakan kami untuk berdoa dengan penuh syukur. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, dalam Kristus Yesus Tuhan kami, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bagimu-lah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya. Amin. Allah kita Immanuel dan Raja, bagimu-lah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamatku yang baik, bagimu-lah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya. Amin. Bagimu-lah kuasa, kemuliaan, berkat
yang mulia selamanya, amin. Allah kita Immanuel dan Raja, bagimulah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya, amin. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamatku yang baik, bagimulah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya, amin. Bagimulah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya, amin. Allah kita Immanuel dan Raja, bagimulah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya, amin. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamatku yang baik, bagimulah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya, amin. Bagimulah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya, amin. Allah kita Immanuel dan Raja, bagimulah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya, amin. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamatku yang baik, bagimulah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya, amin. Bagimulah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya, amin. Allah kita Immanuel dan Raja, bagimulah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya, amin. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamatku yang baik, bagimulah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya, amin. Bagimulah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya, amin. Allah kita Immanuel dan Raja, bagimulah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya, amin. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamatku yang baik, bagimulah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya, amin. Bagimulah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya, amin. Allah kita Immanuel dan Raja, bagimulah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya, amin. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamatku yang baik, bagimulah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya, amin. Bagimulah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya, amin. Allah kita Immanuel dan Raja, bagimulah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya, amin. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamatku yang baik, bagimulah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya, amin. Bagimulah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya, amin. Allah kita Immanuel dan Raja, bagimulah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya, amin. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamatku yang baik, bagimulah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya, amin. Bagimulah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya, amin. Allah kita Immanuel dan Raja, bagimulah kuasa, kemuliaan, berkat
yang mulia selamanya. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamatku yang baik, bagimulah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya. Amin. Bagimulah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya. Amin. Allah kita, Immanuel dan Raja, bagimulah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamatku yang baik, bagimulah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya. Amin. Bagimulah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya. Amin. Allah kita, Immanuel dan Raja, bagimulah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamatku yang baik, bagimulah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya. Amin. Layakan kami untuk berdoa dengan penuh syukur. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, dalam Kristus Yesus Tuhan kami, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. مزمور داود adil dalam putusanmu,
dalam am 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 hukumanmu Elohim galkan rencana bangsa-bangsa anga
bangsa Eloya. Dari Mazmur Bapa kita Daud, Nabi dan Raja yang tahir, kiranya berkat-berkatnya beserta kita, supaya ternyata Engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa, Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Haleluya. Ya Allah, berbelas kasihanilah dan kasihanilah kami, dan layakkan kami untuk mendengar Injil Kudus, pembacaan menurut Santo Yohanes. Kiranya berkat-berkatnya beserta kita. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul, dan mereka berkata, apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membawa banyak mukjizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya, dan orang-orang rumah akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa, dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu, dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk menggabungkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi.
Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ ia tinggal bersama-sama murid-muridnya. Pada waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari sos dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta? Sementara itu imam-imam kibala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada memberitahukannya agar mereka dapat menangkap dia. Kemuliaan bagi Allah selamanya. Dalam nama Tunggal Yang kekat. Bapa dan Putra Dan Roh Kudus. Komentari jam pertama Rabu Paskah Suci, semoga berkat-Nya menyertai kita semua. Amin. Orang-orang Farisi berkumpul bersama dan berkata satu sama lain, apa yang dapat kita lakukan? Orang ini menunjukkan banyak mujizat dan perkara-perkara supranatural. Kalau kita biarkan dia, semua orang akan percaya kepadanya. Kemudian orang Romawi akan menggantikan kita. Seseorang dari mereka adalah Kayafas, imam kepala orang Yahudi, berkata, perlu bagimu agar satu orang harus mati untuk rakyat supaya seluruh bangsa tidak binasa. Dan sejak saat itu mereka bersekongkol untuk membunuh Yesus. Yesus pergi ke suatu tempat di padang belantara dan tinggallah ia di sana bersama murid-muridnya. Dan tiba waktunya perayaan hari raya orang-orang Yahudi, yang mana mereka berusaha untuk membunuhnya. Sesungguhnya itu sebuah penggenapan dari nubuatan Nabi Yesaya. Merataplah bangsa yang penuh kejahatan, yang mengerami pelaku kejahatan, anak-anak yang busuk, karena lembu mengenal pemiliknya dan keledai mengenal tuannya. Tetapi Israel tidak tahu bahwa Akulah penciptanya. Oleh karena itu, mereka akan bersama-sama dengan keturunan mereka di neraka. Amin. Terang yang sejati
setiap orang yang datang di bumi. Kejadian 24 ayat 1-9. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya. Katanya, baiklah letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang di antaranya aku diam. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Lalu berkatalah hambanya itu kepadanya, mungkin perempuan itu tidak suka mengikuti aku ke negeri ini. Haruskah aku membawa anakmu itu kembali ke negeri dari mana tuanku keluar? Tetapi Abraham berkata kepadanya, awas, jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana. Tuhan Allah yang empunya langit yang telah memanggil aku dari rumah ayahku, serta dari negeri sanak saudaraku, dan yang telah berfirman kepadaku, serta yang bersumpah kepadaku demikian, kepada keturunan mula akan kuberikan negeri ini. Dialah juga akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Tetapi jika perempuan itu tidak mau mengikuti engkau, maka lepaslah engkau dari sumpahmu kepadaku ini. Hanya saja, janganlah anakku itu kau bawa kembali ke sana. Lalu hamba itu meletakkan tangannya di bawah pangkal paha Abraham, tuannya, dan bersumpah kepadanya tentang hal itu. Kemudian hamba itu mengambil 10 ekor dari unta tuannya dan pergi membawa. Amsal 1 ayat 10-32. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah, biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena, biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati, bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat berbagai benda yang berharga, kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undimu ke tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka, karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap, padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya, di atas tembok-tembok ia berseru-seru, di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. Berapa lama lagi, hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu? Pencemooh masih gemar kepada cemooh, dan orang bebal benci kepada pengetahuan. Berpalinglah kamu kepada teguranku, sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku. Bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku, maka aku juga akan menertawakan celakamu. Aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu. Apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai, dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh, apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu, pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku, oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan, tidak mau menerima nasihatku, tapi menolak segala teguranku. Maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka, sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Yesaya 59
ayat 1-17. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu, sebab tanganmu cemar oleh darah, dan jarimu oleh kejahatan. Mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Tidak ada yang mengajukan pengaduan dengan alasan benar, dan tidak ada yang menghakimi dengan alasan teguh. Orang mengandalkan kesia-siaan dan mengucapkan dusta. Orang mengandung bencana dan melahirkan kelaliman. Mereka menetaskan telur ular beludak dan menenun sarang laba-laba. Siapa yang makan dari telurnya itu akan mati. Dan apabila sebutir ditekan pecah, keluarlah seekor ular beludak. Sarang yang ditenun itu tidak dapat dipergunakan sebagai pakaian, dan buatan mereka itu tidak dapat dipakai sebagai kain. Perbuatan mereka adalah perbuatan kelaliman, dan yang dikerjakan tangan mereka adalah kekerasan belaka. Mereka segera melakukan kejahatan, dan bersegera hendak menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Rancangan mereka adalah rancangan kelaliman, dan kemana saja mereka pergi, mereka meninggalkan kebinasaan dan keruntuhan. Mereka tidak mengenal jalan damai, dan dalam jejak mereka tidak ada keadilan. Mereka mengambil jalan-jalan yang bengkok, dan setiap orang yang berjalan di situ tidaklah mengenal damai. Sebab itu keadilan tetap jauh daripada kami, dan kebenaran tidak sampai kepada kami. Kami menanti-nantikan terang, tetapi hanya kegelapan belaka. Menanti-nantikan cahaya, tetapi kami berjalan dalam kekelaman. Kami meraba-raba dinding seperti orang buta, dan meraba-raba seolah-olah tidak punya mata. Kami tersandung di waktu tengah hari, seperti di waktu senja, duduk di tempat gelap seperti orang mati. Kami sekalian meraung seperti beruang, suara kami redup seperti suara burung merpati. Kami menanti-nantikan keadilan, tetapi kami tidak ada, menanti-nantikan keselamatan, tetapi tetap jauh dari kami. Sungguh dosa pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami, dan kami mengenal kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mungkir terhadap Tuhan, dan berbalik dari mengikuti Allah kami. Kami merancangkan pemerasan dan penyelewengan, mengandung dusta dalam hati, dan melahirkannya dalam kata-kata. Hukum telah terdesak ke belakang, dan keadilan berdiri jauh-jauh, sebab kebenaran tersandung di tempat umum, dan ketulusan ditolak orang. Dengan demikian kebenaran telah hilang, dan siapa yang menjauhi kejahatan, ia menjadi korban rampasan. Tetapi Tuhan melihatnya, dan adalah jahat di matanya, bahwa tidak ada hukum. Ia melihat bahwa tidak seorang pun yang tampil, dan ia tertegun karena tidak ada yang membela. Maka tangannya sendiri memberi dia pertolongan, dan keadilannya lah yang membantu dia. Ia mengenakan keadilan sebagai baju zirah, dan ketopong keselamatan ada di kepalanya. Ia mengenakan pakaian pembalasan, dan menyelubuhkan kecemburuan sebagai jubah. Zakaria 11 ayat 11-14. Jadi dibatalkanlah perjanjian pada hari itu, maka tahulah pedagang-pedagang domba yang sedang mengamat-amati aku, bahwa itu adalah firman Tuhan. Lalu aku berkata kepada mereka, jika itu kamu anggap baik, berikanlah upahku, dan jika tidak, biarkanlah. Maka mereka membayar upahku dengan menimbang 30 uang perak. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadaku, serahkanlah itu kepada penuang logam, nilai tinggi yang ditaksir mereka bagiku. Lalu aku mengambil ke-30 uang perak itu, dan menyerahkannya kepada penuang logam di rumah Tuhan. Kemudian aku mematahkan tongkat yang kedua, yaitu ikatan, untuk meniadakan persaudaraan antara Yehuda dan Israel. Homili. Sebuah homili dari Bapa Suci kita, Anbas Sinodas, Sang Akrimandrit. Semoga berkatnya menyertai kita semua. Amin. Aku akan memberitahukan dua hal. Mereka yang bertobat sewaktu di bumi, dan buat surga bersukacita atas pertobatan mereka, akan memiliki sukacita abadi di surga. Tetapi orang-orang yang tidak bertobat di bumi,
tidak akan memiliki sukacita ataupun peristirahatan di surga. Sampai kapan kamu akan tetap malas? Saya mohon menangislah, dan terutama jika engkau memiliki tanggung jawab yang pantas untuk menangis. Orang-orang kudus berdoa untukmu dan untuk keselamatanmu. Diberkatilah mereka yang banyak menangisi dirinya selama di sini, karena mereka akan diselamatkan dari ratapan dan kertakan gigi, dan sebagai gantinya akan memiliki sukacita surgawi. Saudaraku, marilah kita bangun dan sadar sebelum pintu pertobatan ditutup, yang kemudian kita akan bertanya dan mendengar, "Aku tidak mengenalmu," dan hal-hal yang terburuk jika kita tetap berjalan di dalam dosa. Kami menyimpulkan homili kudus dari Anba Sinoda yang menerangi pikiran dan hati kami, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus Allah yang Esa. Amin. Layakan kami untuk berdoa dengan penuh syukur. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, dalam Kristus Yesus Tuhan kami, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bagimulah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya. Amin. Allah kita Immanuel dan Raja, bagimulah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamatku yang baik, bagimulah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya. Amin. Bagimulah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya. Amin. Allah kita Immanuel dan Raja, bagimulah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamatku yang baik, bagimulah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya. Amin. Bagimulah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya. Amin. Allah kita Immanuel dan Raja, bagimulah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamatku yang baik, bagimulah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya. Amin. Bagimulah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya. Amin. Allah kita Immanuel dan Raja, bagimulah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamatku yang baik, bagimulah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya. Amin. Bagimulah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya. Amin. Allah kita Immanuel dan Raja, bagimulah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamatku yang baik, bagimulah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya. Amin. Bagimulah kuasa, kemuliaan, berkat
yang mulia selamanya, amin. Allah kita Immanuel dan Raja, bagimulah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya, amin. Tuhan Yesus Kristus, juru selamatku yang baik, bagimulah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya, amin. Bagimulah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya, amin. Allah kita Immanuel dan Raja, bagimulah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya, amin. Tuhan Yesus Kristus, juru selamatku yang baik, bagimulah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya, amin. Bagimulah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya, amin. Allah kita Immanuel dan Raja, bagimulah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya, amin. Tuhan Yesus Kristus, juru selamatku yang baik, bagimulah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya, amin. Bagimulah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya, amin. Allah kita Immanuel dan Raja, bagimulah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya, amin. Tuhan Yesus Kristus, juru selamatku yang baik, bagimulah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya, amin. Bagimulah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya, amin. Allah kita Immanuel dan Raja, bagimulah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya, amin. Tuhan Yesus Kristus, juru selamatku yang baik, bagimulah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya, amin. Bagimulah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya, amin. Allah kita Immanuel dan Raja, bagimulah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya, amin. Tuhan Yesus Kristus, juru selamatku yang baik, bagimulah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya, amin. Bagimulah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya, amin. Allah kita Immanuel dan Raja, bagimulah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya, amin. Tuhan Yesus Kristus, juru selamatku yang baik, bagimulah kuasa, kemuliaan, berkat yang mulia selamanya, amin. Layakan kami untuk berdoa dengan penuh syukur. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, dalam Kristus Yesus Tuhan kami.
karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mazmur Daud, musuhku yang jahat Ali ilo oh yeah tentang aku bilakah ia mati dan namanya hilang lenyap Ali ilo
menjengguk berkata dusta. Hatinya penuh kejahatan. Alleluia. Menceritakan ia di jalan Ali Ilo, oh yeah. Dari Mazmur bawa kita Daud, Nabi dan Raja yang tahir, kiranya berkat-berkatnya beserta kita, amin. Musuhku mengatakan yang jahat tentang aku, bila kaya mati dan namanya hilang lenyap. Orang yang datang menjengguk berkata dusta, hatinya penuh kejahatan, lalu ia keluar menceritakannya di jalan Alleluia. Ya Allah, berbelas kasihanilah dan kasihanilah kami, dan layakkan kami untuk mendengar Injil Kudus. Pembacaan menurut Santo Matius, kiranya berkat-berkatnya beserta kita, amin. Pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas.
dan mereka merendingkan suatu rencana untuk menanggap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Tetapi mereka berkata, jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu murid-murid gusar dan berkata, untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, mengapa kamu menyusahkan perempuan ini, sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk menguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepadamu? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya, dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Kemuliaan bagi Allah selamanya. Dalam nama Tunggal Yang kekat. Baba dan Putera Dan
سجاتي ما أنا anggi setiap orang yang datang di bumi. Komentari, terang yang sejati menerangi setiap orang yang datang di bumi. Komentari jam ke-9, Rabu Paskah Suci. Semoga berkat-Nya menyertai kita semua. Amin. Oh Kristus Allah kami, misteri inkarnasi-Mu yang telah Engkau sembunyikan di dalam daging kami. Oh Kristus Allah kami, sebab Abraham bapa leluhur yang agung, bapa dari semua bangsa, memahami dengan iman yang besar bahwa Allah akan berinkarnasi dari keturunannya ketika dia melihat bahwa hari-harinya di bumi semakin singkat dan Tuhan telah memberkati dia. Dia memanggil hambanya yang jujur dan setia dan berkata kepadanya, letakkan tanganmu di bawah pahaku, karena aku akan meminta kamu untuk bersumpah demi Tuhan semesta langit, bahwa kamu tidak akan mempertunangkan anakku Ishak dengan wanita yang berasal dari tanah ini, di mana aku tinggal. Tetapi pergilah ke tanah ayahku, dan ambillah baginya seorang istri dari sana, dari kaum keluargaku, dan dari keturunan ayahku. Bersungguh-sungguhlah akan perkara ini. Hambanya bertanya dengan bijaksana, Tuhan, bagaimana jika wanita itu menolak untuk ikut denganku ke tanah ini? Apakah engkau lebih suka melihat aku kembali bersama putramu Ishak dan melayani dia sampai aku mendapat wanita itu kembali? Abraham berkata, berhati-hatilah untuk tidak melakukan hal itu. Jika dia tidak datang denganmu, maka kamu tidak bersalah. Hambanya meletakkan tangannya di bawah paha tuannya dan bersumpah untuk menepati janjinya. Ketika genap waktunya, Allah menggenapi perjanjian ini yang Ia janjikan kepada bapa kami Abraham melalui Kristus yang olehnya semua bangsa diberkati berasal dari keturunannya. Kristus juru selamat kita. Telah datang dan pikul penderitaan Melalui kasih-Nya, Dia selamatkan kita. Mari kita muliakan Dia. Dia dan tinggikan namanya. Sebab Dia telah beri kita rahmat Menurut rahmat-Nya yang besar. mintalah kepada Allah agar perbelas kasihan dan mengasihani kita, mendengarkan kita dan mendukung kita, dan menerima sifat dan doa-doa bara kudus-Nya untuk kita di setiap waktu, dan ampunilah dosa-dosa kami. Kyrie eleison.
Mintalah kepada Allah untuk kedamaian dari gereja yang satu, kudus dan apostolik, dan untuk keselamatan dari Allah di antara bangsa-bangsa dan penghiburan di semua tempat, dan ampunilah dosa-dosa kami. Kyrie eleison. Mintalah kepada Allah bagi para bapa dan saudara-saudara kita yang sakit apapun, baik di sini atau dimanapun. Kiranya Tuhan Allah kita memberikan mereka dan kita kesehatan dan kesembuhan, dan ampunilah dosa-dosa kami. Kyrie eleison. Berdoa dan memohon bagi para bapa dan saudara-saudara yang berpergian, dan mereka yang berencana untuk mengadakan perjalanan di semua tempat. Kiranya Allah menolong jalan mereka yang berpergian melalui laut, sungai, danau, jalan raya atau yang lainnya. Kiranya Tuhan Allah kita membimbing mereka dan membawa mereka kembali ke rumah mereka dalam damai, dan ampunilah dosa-dosa kami. Kyrie eleison. Berdoa dan memohon agar angin dari langit, tumbuh-tumbuhan dari bumi, semua pepohonan dan semua kepohan anggur dan semua pohon-pohon yang menghasilkan buah di dalam dunia. Kiranya Kristus Allah kita memberkati mereka, membuatnya hingga selesai dalam damai, dan ampunilah dosa-dosa kami. Kyrie eleison. Berdoa dan memohon kepada Allah agar memberikan kita kemurahan dan belas kasihan di hadapan pemerintah yang berkuasa, dan agar mereka mensondokkan hati mereka dengan kebaikan terhadap kami setiap waktu, dan ampunilah dosa-dosa kami. Kyrie eleison. Berdoa dan memohon bagi para bapa dan saudara-saudara yang telah tertidur dan beristirahat dalam iman kepada Kristus sejak mulanya, para patriark Bapa Kudus kami, para metropolitan Bapa kami, para uskup Bapa kami, para hegumen Bapa kami, para imam Bapa kami, para saudara kami diakon, para bapa kami biarawan, para saudara kami orang awam, dan istirahatkanlah semua umat Kristen yang telah tertidur. Kiranya Tuhan Allah kita membanggakan jiwa mereka, dan ampunilah dosa-dosa kami. Kyrie eleison. Berdoa dan memohon bagi mereka yang mengurus persembahan korban anggur minyak duba, kian menutup buku-buku doa peralatan altar. Kiranya Tuhan Allah kita pembalas mereka di Yerusalem surgawi, dan ampunilah dosa-dosa kami. Kyrie eleison.
Berdoa dan memohon bagi para katokomen kiranya Tuhan Allah kita memberkati mereka, menerangi hati mereka, meyakinkan mereka dalam iman ortodoks hingga nafas terakhir, dan ampunilah dosa-dosa kami. Kyrie eleison. Berdoa dan memohon bagi gereja ini dan semua gereja-gereja ortodoks, biara-biara di padang gurun dan para tua-tua yang tinggal di dalamnya, dan bagi kedamaian seluruh dunia. Kiranya Tuhan Allah kita melindungi kita dan mereka dari semua kejahatan dan kedengkan, dan ampunilah dosa-dosa kami. Kyrie eleison. Berdoa dan memohon bagi kehidupan dari para bapa yang kita hormati, para uskup utama, patriarki kita, Abba Tawadros, kiranya Tuhan Allah menjaga dan mengukuhkan dia di atas tahatannya bertahun-tahun dan waktu damai yang panjang, dan ampunilah dosa-dosa kami. Kyrie eleison. Berdoa dan memohon bagi para bapa kita, para uskup dan metropolitan ortodoks di semua tempat, para hegumen, para imam, para diakon, dan semua susunan gereja. Kiranya Kristus Allah kita menjaga mereka, menguatkan mereka, dan ampunilah dosa-dosa kami. Kyrie eleison. Berdoa dan memohon bagi perkumpulan ini dan semua umat ortodoks. Kiranya Tuhan Allah kita memberkati dan memenuhi mereka dalam damai, dan ampunilah dosa-dosa kami. Kyrie eleison. Berdoa dan memohon bagi semua hierarki dari gereja yang kudus dan susunan para klerus. Kiranya Tuhan Allah kita memberkati dan menguatkan mereka, dan ampunilah dosa-dosa kami. Kyrie eleison. Berdoa dan memohon bagi mereka yang bekerja di dalam gereja yang kudus dan bersama umat ortodoks. Sekiranya Tuhan Allah kita mengasihi mereka, dan ampunilah dosa-dosa kami. Kyrie eleison. Berdoa dan memohon bagi semua penguasa yang mengasihi Kristus, yang memohon agar namanya disebutkan dalam doa-doa kita. Kiranya Tuhan Allah memberkati dan menenggat mereka sejalan dengan kemurahan-Nya, memberikan mereka anugerah di hadapan pemimpin yang berkuasa, dan ampunilah dosa-dosa kami. Kyrie eleison. Berdoa dan memohon bagi mereka yang miskin, yang lemah, para petani, dan semua yang berada dalam berbagai macam kesyukuran. Kiranya Tuhan Allah kita berbaik hati kepada mereka dan kita, dan ampunilah dosa-dosa kami. Kyrie eleison. Berdoa dan memohon bagi mereka yang di dalam kesusahan, penjara, dan tempat kegelapan, dan mereka yang berada dalam tawanan atau pembuangan, dan mereka yang diganggu iblis. Kiranya Tuhan Allah kita membebaskan mereka dari kesukaran, dan ampunilah dosa-dosa kami. Kyrie eleison.
Berdoa dan memohon bagi semua jiwa yang berkumpul bersama kita hari ini di tempat ini yang mencari belas kasihan bagi jiwa mereka, kiranya belas kasihan dari Tuhan Allah kita turun ke atas mereka dan kita, dan ampunilah dosa-dosa kami. Kyrie eleison. Berdoa dan memohon bagi mereka yang meminta namanya untuk diangkat di dalam doa-doa kita, kiranya Tuhan Allah kita mengangkat mereka seturut kebaikannya setiap waktu, dan ampunilah dosa-dosa kami. Kyrie eleison. Berdoa dan memohon bagi melimpahnya air dari sungai pada tahun ini, kiranya Kristus Tuhan kita memberkati dan menaikkan sesuai ukurannya. Berilah sukacita di permukaan bumi, menopang kami, bebaskan manusia dan binatang buas, dan mengangkat dari dunia ini kematian, inflasi, wabah, kematian, evakuasi, dan bedang dari musuh. Berikan damai dan ketenangan di dalam gereja kami yang kudus, dan naikkanlah keadaan umat Kristen di setiap tempat dan di seluruh dunia sampai nafas terakhir, dan ampunilah dosa-dosa kami. Kyrie eleison. Berdoa dan memohon bagi Minggu Kudus Paskah dari Juru Selamat kita yang baik, kiranya Dia menjelaskannya untuk kita di dalam damai, dan menunjukkan kita sukacita dari kebangkitan kudusnya dalam keamanan, dan ampunilah dosa-dosa kami. Kyrie eleison. Mnotin ainan seshon aeron areon ainemen gentek met oro. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Ya Raja damai anugerahilah kami, damai-Mu tegakkanlah damai-Mu, dan ampunilah dosa kami. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Bubarkanlah kuasa-Mu dari gereja, dan kuatkanlah dia agar supaya dia tidak terguncangkan selamanya. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Allah kita Immanuel berada di tengah-tengah kita dengan kemuliaan Bapa-Nya dan Roh Kudus. Kyrie eleison, Kyrie eleison,
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kiranya Dia memberkati kita dan memurnikan hati kita, menyembuhkan sakit dari jiwa dan tubuh kita. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Layakan kami untuk berdoa dengan penuh syukur. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, dalam Kristus Yesus Tuhan kami, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.